Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma sya'allah la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man 'asa. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengutip sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bulan Sya'ban. Rasulullah bersabda, tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban. Ajal kematian seseorang ditentukan antara Sya'ban ke Sya'ban. Dengan demikian, orang yang tidak termasuk ke dalam catatan malaikat Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israel pada bulan Sya'ban untuk melakukan pendataan bagi setiap orang yang habis masa hidupnya di dunia ini, dan itu dilakukan dari Sya'ban ke Sya'ban. Dengan demikian orang yang tidak terdata, tidak terdaftar dalam catatan malaikat Israel periode Sya'ban 1442 sampai Sya'ban 1443, maka dia akan bertemu dengan Ramadan. Bila Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita panjang umur
Maka besok atau lusa biiznillah kita kembali akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Untuk itu kita memohon kepada Allah, bila Allah memperkenankan kita bertemu dengan Ramadan, kiranya Allah berkenan menganugerahkan kepada kita kesehatan yang sempurna, kesehatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani. Semoga Allah berkenan menganugerahkan kepada kita ketetapan iman dan Islam, menganugerahkan kepada kita hidayah, taufik, inayah, pertolongan, kemudahan, menganugerahkan kepada kita rizki yang halal, yang luas, yang berkah, agar kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan saksama, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berhak untuk memperoleh apresiasi, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan masuk ke dalam surga, bukan hanya dengan memperoleh keridhaan Allah, tapi memperoleh puncak prestasi, puncak apresiasi, puncak perhargaan, yaitu liqa Allah. Lis-shaimi, kata Rasulullah, farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan memperoleh dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka, yakni setelah kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan saksama 1 bulan penuh, di mana puasanya kita laksanakan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan contoh, sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tanggal 1 Syawal kita akan memperoleh kebahagiaan, kegembiraan, melebihi kebahagiaan dan kegembiraan dari apapun, bahkan dari dunia ini seluruhnya. Dan kelak akan memperoleh puncak penghargaan. Bukan hanya akan dimasukkan ke dalam surga, bukan hanya akan diridhai, tapi diberi oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan Allah, untuk melihat wajah Allah. Subhanallah. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan surgawi yang paling tinggi sekalipun tidak ada artinya dibanding dengan kenikmatan dan kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah, ketika kita diperkenankan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadannya dengan saksama, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan contoh dan teladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keimanan, dengan penuh ketulus ikhlasan. Rasulullah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan wajabat lahul jannah." Barang siapa orang yang gembira, yang senang dengan penuh keimanan, bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, wajabat lahul jannah,
itu saja sudah meniscayakan dia untuk masuk ke dalam surga. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan kesempatan emas bagi orang yang tidak terdaftar dalam catatan malaikat Israel antara Sya'ban 1442 ke Sya'ban 1443. Mengapa? Karena Ramadan merupakan karunia, merupakan anugerah sebagai wujud rahmatnya yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dalam konteks ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarak ufturidha 'alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man harrama khairaha faqad hurrima." Rawahul Imam Ahmad wal Nasa'i wal Baihaqi. Hadis ini berisikan kabar gembira dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ramadan merupakan bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan dan segala kebaikan. Di dalamnya ada rahmat yang lebih besar dibanding dengan waktu-waktu lainnya. Di dalamnya ada ampunan Allah, ada taubat Allah yang akan diberikan kepada hamba-Nya. Di dalamnya ada itqun minan nar. Ada janji pembebasan dari siksa api neraka. Ramadan merupakan bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama antara lain karena Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Israel atas perintah Allah, jumlatan wahidatan, sekaligus ke Baitul Izzah, ke langit yang terdekat dengan bumi ini. Lalu kemudian dari Baitul Izzah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajjaman, secara berangsur-angsur, memakan waktu kurang lebih atau hampir 23. Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, terutama dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunianya ini. Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, hudan lin-nas, untuk dijadikan sebagai petunjuk di dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Yang membacanya akan dikasih pahala untuk satu hurufnya 10 kebaikan. Subhanallah.
Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita niat membaca Al-Quran dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya 19 kali 10, 190. Subhanallah. Bayangkan, kalau kita dapat membaca 1 juz 1 hari minimal di dalam bulan Ramadan, berapa jumlah kebaikan yang akan kita terima. Itulah berkahnya Ramadan. Apalagi bagi orang yang melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran terkait dengan akidah, terkait dengan syariah, terkait dengan akhlak, yang dia realisasikan, yang dia realisasikan ke dalam hidup dan kehidupannya, maka dapat dipastikan dia akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memperoleh banyak kebaikan, dia akan memperoleh keselamatan, kebahagiaan bukan hanya di dunia ini saja, tetapi di akhirat nanti. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan segala kebaikan. Karena di dalam bulan Ramadan kesempatan untuk masuk ke dalam surga diberikan sebesar-besarnya. Pintu surga dibuka seluas-luasnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, di mana untuk itu Allah melipat gandakan pahala. Subhanallah. Man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khairi kaman adda fariidatan fi ma siwa. Di barang siapa orang yang melakukan kebaikan, melakukan kebiasaan yang baik di bulan Ramadan, dia niatkan karena Allah, maka itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang sama apabila dia melakukan satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Faman adda fariidatan fihi kana kaman adda sab'ina marratan. Barang siapa orang yang melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan dengan tulus, dengan ikhlas karena Allah, maka nilainya sama dengan apabila dia melakukan 70 kali kewajiban di bulan yang lain. Misalnya salat zuhur adalah kewajiban. Subhanallah. Di bulan lain diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apresiasi dengan 10 kebaikan. Karena al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan diberi oleh Allah 10 kebaikan. Kalau itu dilaksanakan di bulan Ramadan 10 kali 70. Jadi satu kewajiban seperti salat zuhur misalnya, itu nilainya 700 kali kalau dia lakukan di bulan lain. Berarti kalau kita menjaga salat kita dalam bulan Ramadan yang 5 kali, maka itu 5 kali 10 kali 70. Subhanallah. Untuk setiap hari. Kali 30 hari. Kali 1 bulan.
Betapa banyaknya keberkahan dan kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum yang sunnah. Sunnah rawatib yang berjumlah 12. Apabila dilaksanakan di bulan lain, di luar bulan Ramadan, itu saja akan diberi oleh Allah penghargaan. Akan dibangunkan sebuah istana di dalam surga. Barang siapa, kata Rasulullah, orang yang melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat setiap hari. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Subhanallah. Sebelum asar ikhtilaf. Kemudian sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Itu akan dibangunkan oleh Allah istana di dalam surga. Bayangkan kalau itu dilakukan di bulan Ramadan. Kebaikan apa, anugerah apa. Subhanallah. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Diberi apresiasi 1 kali 10 di bulan lain. Di bulan Ramadan 1 kali 10 kali 70. Satu kebaikan kepada orang tua. Karena kebaikan kepada orang tua merupakan kewajiban. Begitu juga kewajiban terhadap anak, mendidiknya secara baik, membesarkannya sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah. Itu akan diapresiasi dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Belum lagi sedekah, belum lagi infak, belum lagi Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pintu surga benar-benar terbuka untuk orang seperti ini. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena di bulan Ramadan Allah berkenan untuk mengampuni kesalahan dan dosa hamba-hambanya. Di bulan Ramadan Allah menerima taubatnya seseorang. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Pasti kata Allah, aku akan mengijabah, aku akan mengabulkan, aku akan memenuhi permohonan hamba-hambaku yang dimohonkan di bulan Ramadan. Kalau permohonan itu berupa istighfar, akan diampuni oleh Allah. Kalau permohonan itu memohon rahmat dan karunia dan kasih sayang, akan dipenuhi oleh Allah. Kalau permohonan itu dalam bentuk taubat dan taubatan nasuha, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga dibuka selebar-lebarnya untuk orang yang beriman, untuk orang yang menyambut bulan Ramadan dengan melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan contoh dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan karena dinding pembatas antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dibuka. Seolah tidak ada yang membatasi kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lima kana fis shaimi minal ihsan. Karena orang yang berpuasa karena Allah memiliki karakter ihsan. Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini karakteristik seorang yang berpuasa. Di dalam dia beribadah seolah dia melihat Allah. Dan ketika
Dia tidak dapat melihat Allah. Dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul melihat dia, mengawasi dia, sehingga tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari pengawasan Allah. Pada saat itu seseorang dekat dengan Allah. Dan ketika seseorang dekat dengan Allah, maka apapun yang dimintanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan Ramadan merupakan bulan yang diberkati oleh Allah. Kenapa? Tukhallu fihi asyayatin. Karena setan yang merupakan musuh bebuyutan kita, yang bersumpah di hadapan Allah akan menjerumuskan kita kepada kesesatan, kepada api neraka. Tukhallu, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa melaksanakan keinginannya untuk menjerumuskan manusia, dibelenggu. Lalu mengapa di bulan Ramadan masih ada juga orang yang melakukan kemaksiatan? Subhanallah, subhanallah. Ada dua musuh orang yang beriman. Pertama, musuh eksternal. Musuh eksternal itu setan, iblis. Kemudian musuh internal, musuh yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Apa itu? An-nafsu al-ammarah. Jadi sekalipun setan, iblis dibelenggu di bulan puasa, tapi nafsu al-ammarah yang ada di dalam dirinya tidak diperangi, tidak dilawan, maka akan terjadi kemaksiatan. Lalu bagaimana caranya melawan, subhanallah, mengalahkan nafsu ammarah yang ada dalam diri kita? Dengan berpuasa. Berpuasa karena Allah, berpuasa sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka nafsu yang berusaha untuk menjerumuskan kita tidak akan mampu untuk melakukan itu. Subhanallah. Dan itu hanya bisa ditundukkan oleh puasa. Yang puasanya seperti puasa Rasulullah. Bukan hanya puasa jasmani, bukan hanya puasa makan minum, tapi juga puasa anggota badan, puasa mata, puasa kuping, puasa tangan, puasa kaki, dan juga puasa pikiran dan puasa hati. Hatinya dalam bulan puasa hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirannya hanya berfikir tentang yang baik-baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemusyrikan dibuang, kekufuran dibuang dalam hati, kefasikan, kemunafikan dibuang, hasud dibuang, iri dibuang, dengki dibuang. Maka jalan ke surga, subhanallah, sangat-sangat lurus dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan penuh dengan keberkahan, karena di dalamnya kata Rasulullah, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi dengan tahun kira-kira 83 tahun. Jadi apabila kita memperoleh Lailatul Qadar, maka pahala yang kita peroleh sama apabila kita berusaha untuk memperolehnya dalam 83 tahun. Subhanallah, subhanallah. Yang terakhir, ini yang merupakan puncak apresiasi yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Wa ana ajzi bihi, kata Allah. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam was-siyamu li wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah haknya. Itu adalah untuknya. Illa siyam, kecuali puasa, itu adalah hakku, itu untukku. Apa maksudnya? Ibadah-ibadah selain puasa seperti salat, seperti zakat, itu dapat dilihat oleh manusia, dapat dievaluasi, dapat dikritik. Kalau rukunya salah, bisa dibenarkan. Kalau sujudnya salah, bisa dibenarkan. Tapi puasa, tidak ada satupun orang yang bisa menilai puasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa merupakan ibadah sir. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan menjadi pahalanya. Pahala-pahala yang lain jelas akan diberi oleh Allah surga. Dan pahala puasa adalah Allah sendiri yang akan menjadi pahalanya. Maksudnya apa? Orang yang berpuasa, sekali lagi yang puasanya sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan contoh dan teladan Rasulullah, nanti bukan hanya akan dimasukkan ke dalam surga, bukan hanya akan memperoleh keridhaan Allah, tapi akan diberi kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan prestasi tertinggi. Hadirin kaum muslimin yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengajak terutama kepada diri saya sendiri, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan yang akan datang ini dengan menjalaninya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mudah-mudahan kita akan memperoleh segala kebaikan, segala keberkahan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita akan memperoleh keselamatan, kebahagiaan bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ibad sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina awaw wa nasaru wa badaru bil jihad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد
ونسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف جنة الخلد مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وحصل مقاصدنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة